Anak media Newsroom pemirsa, mantan Wakil Menteri Desa Paiman buka suara tentang kasus ijazah Jokowi. Menurut Paiman, masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Ia juga menolak dikaitkan terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Komentar yang memang tidak ada buktinya. Nah, tapi herannya isu ini semakin liar karena masyarakat juga menelan mentah-mentah saja, tidak berpikir logika yang benar. Jadi tatkala ada tuduhan saya terlibat dan sebagainya. Bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Lah saya ini orang yang selalu nggak mau hidup neko-neko, itu nggak mau gitu. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo juga menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. BA-nya itu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya, di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen, ya, atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan Profesor P ini di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Itu mengirimkan BA yang bernada intimidatif, ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matunina menyebut pernyataan Roy Suryo sebagai omong kosong. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa ijazah Jokowi palsu. Peneliti atau pemburu tim ijazah palsu ini, mereka aja bingung ijazah palsu ini dibikin oleh UGM atau Pasar Pramuka, gitu loh. Bahkan kemarin UGM yang memasukkan, ya kan, sampai ada dibikin tim tipu UGM, ya kan. Padahal kita tahu ada dong tim tipu UGM kan yang menggugat Mas Roy. Ini bukan Mas Roy, ini yang beda lagi, ya. Nah, jadi sekarang ini sampai saat ini isu mengenai ijazah Pasar Pramuka sendiri, ya kan, oleh kayak kemarin teman-teman dari PDIP dan terakhir Mas Pras saya juga kenal mengatakan bahwa Victor itu nggak masuk dalam tim pemenangan 2012, ya. Oke. Ya, dan begini Mas Roy, logika saya, ya mungkin anak SD pun tahu bahwa ngapain juga Pak Jokowi sekarang memasukkan di Pramuka, sedangkan ijazah itu udah dipakai waktu
menjadi calon wali kota di Solo tahun 2005. Iya. Dan itu gelarnya adalah insinyur karena sudah ada dari KPUD menyatakan dan juga bukti-bukti daripada player-player untuk kemenangan ya, spanduk-spanduk dan sebagainya. Jadi kan tinggal Pak Jokowi copy paste ijazah yang kemarin di Solo untuk dibawa ke DKI dan juga di Presiden. Terkait dugaan keterlibatan Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi, jurnalis iNews telah menghubungi mantan Wamendes PDTT tersebut. Namun hingga saat ini Paiman belum memberikan tanggapannya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsroom bersama saya Diandra Mukhni. Pemirsa, libur panjang dan libur sekolah. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak pagi dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur. Pengelola bandara mencatat hari ini pergerakan penumpang masih tinggi, sekitar 143.000 orang. Momen libur panjang dan liburan sekolah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati calon penumpang yang ingin berlibur. Kebanyakan penumpang hendak bepergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Sementara tujuan favorit masih didominasi ke Bali, Medan, Balikpapan, Makassar, Palembang, dan Banjarmasin. Dan untuk penerbangan internasional, kebanyakan penumpang menuju ke Kuala Lumpur dan Singapura. Wah, nggak diduga-duga serame ini, biasanya tidak serame ini. Saat ini sih lumayan rame banget. Gimana, lagi ngantri? Lagi ngantri untuk check-in. Dari jam berapa? Kita barusan udah dari jam 9-an. Jam 9. Lumayan lah, 30 menitan. Pengelola bandara memprediksi peningkatan penumpang akan terus terjadi hingga libur akhir pekan dan libur sekolah usai. Sementara jumlah pergerakan penumpang hingga hari ini mencapai 143.000 orang, baik yang pergi maupun yang datang. Sedangkan untuk pesawat melayani 942 penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Tak sedikit pengunjung yang datang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan di PRJ. Momen libur panjang akhir pekan sekaligus libur anak sekolah banyak dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya ke Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Antusias pengunjung tampak ramai padati kawasan tersebut sejak siang tadi. Tak sedikit pengunjung yang memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan yang ada di PRJ. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Sejumlah tenan kuliner yang tengah viral di media sosial juga tak kalah ramai pengunjung. Jumlah pengunjung diperkirakan masih akan terus meningkat mengingat Jakarta Fair masih akan berlangsung hingga 13 Juli mendatang.